Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat 11. Kali ini Bapak kedatangan tamu alumni SMA 11 tahun 2022, Ajeng Fitri Inayah. Jeng, apa kabar Jeng? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Jeng. Masih libur kuliah Jeng? Iya Pak, betul masih Lagi libur main di Garut sekarang. ya berarti? Iya betul, pulang dulu ke Garut. Pulang dulu. Sampai kapan liburnya nih? 2 hari lagi udah masuk kuliah lagi Pak. Gimana selama kuliah? Seneng? Alhamdulillah senang banget Pak, lancar juga di sana. Baik. Ini Bapak sengaja undang Ajeng ke sini hari ini ingin berbagi kisah ya tentunya ya dengan teman-teman yang lain nanti khususnya alumni SMA 11 ya dan Yes. SMA 11 angkatan selanjutnya ya. Siap, siap. Adik-adik tingkat lah seperti itu Jeng Jeng. Oh gitu, siap. Bapak tahu kan Ajeng itu waktu itu pernah daftar beasiswa ya ke Amerika bahkan ya. Iya betul Bapak. Jadi waktu itu ketika saya kelas 12 semester 1, saya memiliki mimpi untuk kuliah di luar negeri. Di luar negeri. Iya betul. Dari waktu itu sebetulnya dari kecil memang terinspirasi untuk ingin kuliah ke luar negeri terus gitu Pak. Tapi harus pakai beasiswa gitu. Nah ketika kelas 12 mencari data-data dan juga riset gitu ya Pak universitasnya. Hambatannya sih Pak ketika daftar itu yang pertama banyak sekali berkasnya ya Pak yang harus disiapkan. Berkasnya. Iya betul. Juga harus koordinasi dengan semua orang seperti misalnya dengan guru, dengan BK khususnya untuk konsultasi seperti apa ini baiknya. Kemudian juga dari segi harus tes dulu bahasa Inggris kan Pak persiapannya gitu itu udah pasti. Harus membuat esai juga Pak. Jadi di sana itu ketika seleksi kita membuat esai khusus yang menggambarkan tentang diri kita sendiri, mengenai visi kehidupan, kemudian kenapa kuliahnya ke Amerika, seperti itu Pak. Memang kalau Amerika itu dalam impian Ajeng itu seperti apa sih? Dalam impian saya sendiri sebetulnya Pak, Amerika itu kenapa saya suka? Nggak di Indonesia gitu maksud Bapak kan Indonesia tuh banyak juga kan Iya kampus-kampusnya betul gitu kan. betul. Kenapa langsung aku pengen ke Amerika gitu kan? Sebetulnya Pak di Indonesia juga banyak kampus-kampus yang bagus ya Pak, baik itu negeri atau swasta itu sama ya Pak, semuanya Ya. bagus. Tapi satu hal yang membedakan di Amerika itu lingkungan dan juga pendidikannya itu memang sudah maju gitu Pak. Dan juga adanya profesor atau dosen-dosennya yang memang sudah terlatih ya Pak mereka. Dan juga biasanya di sana dibiasakan untuk menulis paper seperti itu Pak. Jadi saya sangat suka dengan pola pendidikan di sana, di mana tidak memaksa kita gitu Pak untuk ikut atau misalnya untuk tidak mengikuti minat kita. Terkadang kita juga bisa lintas jurusan di semester selanjutnya untuk mempelajari jurusan lain gitu Pak. Oke, jadi Ajeng cari beasiswa ke Amerika gitu kan? Betul, betul. Proses pencarian beasiswanya tentunya lumayan panjang ya, Iya, banyak betul Pak. syarat-syaratnya gitu kan? Betul. Waktu itu Ajeng daftar ke beberapa kampus. Waktu itu daftarnya karena batas dari Common Up-nya itu dari tempat kita mendaftarnya itu 20 universitas. 20, Iya, banyak ya? 20 batasnya. Kalau di Indonesia kan hanya beberapa universitas Iya. ya Pak hitungannya. Nah, jadi waktu itu daftar 20-20-nya juga dan alhamdulillah diterimanya di 10 universitas yang ada di Amerika dan satu di Australia dengan beasiswa juga Pak tentunya. Beasiswa yang didapatkan waktu itu sifatnya full atau seperti apa? Sebetulnya untuk beasiswa sendiri itu Pak full, tapi untuk kebutuhan ketika berangkat ya Pak untuk membuat Oh, visa. akomodasinya ya? Ya, untuk akomodasinya dan juga untuk uang biaya hidup bulanannya itu ya besar juga ya Pak, belum ada persiapan juga gitu Pak. Baik, jadi pada akhirnya bukan berarti tidak melanjutkan ke Amerika, impian itu tetap masih ada ya. Iya, betul. Hanya mungkin terkendala faktor ekonomi ya. Iya. Belum ada buat akomodasinya, Ajeng tidak lanjut dulu ke Amerika ya Iya, betul untuk Bapak. saat itu. Nah, setelah tidak lanjut tuh untuk kuliah ke Amerika, Ajeng lanjut lagi kuliah kan di Indonesia. Kalau tidak salah pakai jalur KIP kuliah ya, KIP kuliah. Kalau dulu tuh tahun 2009 tuh bidik misi ya. Oh, bidik misi. Bidik misi pas zaman Pak Jokowi itu dirubah menjadi KIP kuliah. Betul ya, seperti itu. Iya, betul. Ajeng merupakan salah satu penerima KIP kuliah ke Telkom University jurusan ilmu komunikasi ya kalau nggak salah. Iya, Bapak betul. Oke. Di ilmu komunikasi. Apa yang mendorong Ajeng untuk memilih ilmu komunikasi di sana dengan pakai jalur KIP kuliah ini?
Untuk saya sendiri sebetulnya mengapa saya memakai jalur KIP kuliah, pertama karena hambatan ekonomi. Hambatan Iya, ekonomi. tapi hambatan ekonomi ini membuat saya ingin terus bangkit. Oke. Saya tidak ingin berhenti gitu Pak, karena saya nggak di Amerika nggak dilanjut, nggak sampai mau gap year gitu Pak. Betul. Pasti ada jalan yang lebih baik dan terbaik juga ya Pak, pemberian dari Allah juga. Maka dari itu saya berkoordinasi dengan guru BK dan juga berkoordinasi dengan sekolah mengenai pendaftaran KIP kuliah. Waktu itu mendaftar ke 2 kampus. Iya. Yang pertama itu di Mercu Buana, yang kedua Oh, yang juga di Jakarta ya? Iya, Jakarta. betul. Yang kedua itu di Telkom University. Nah, pada saat waktu itu yang paling susah dari persiapan KIP kuliah ini sendiri adalah persiapan seperti Maaf sebentar nih. Kenapa Ajeng memilih kampus swasta, bukan negeri? oh gitu. Sebetulnya saya itu Pak lulus yang eligible SNMPTN Iya, waktu itu. Nah, waktu itu sebetulnya karena lagi pendaftaran ke Amerika, yang eligible ini ya sebatas masukin aja lah gitu ya Pak, sebatas daftar aja gitu. Waktu itu daftarin ke UI, tapi Pak dari pandangan saya sendiri ya Pak ya, Iya. saya itu nggak menilai bedanya dari kampus swasta dan negeri. Mereka semua sama. Sama ya. Iya betul, tapi yang membedakan adalah bagaimana stigma dan legitimasi dari masyarakat bahwasanya kampus dari negeri itu lebih baik gitu Pak. Padahal setelah saya sendiri terjun gitu Pak di Telkom University, saya menemukan memang dosen-dosennya profesional, mereka mendukung minat kita seperti apa gitu Pak. Oke, berarti Ajeng pilihannya KIP kuliah di swasta Telkom University. Betul Pak, betul. Baik, setelah Ajeng masuk diterima nih jadi mahasiswa Telkom University ya. Karena setahu Bapak itu kalau kampus yang besar, mahal tentunya ya. Iya tentu Pak, iya betul. Mungkin sebagian besar mahasiswa yang berkuliah sana adalah orang-orang yang dari ekonomi berada ya. Betul, Apakah Pak. ada rasa minder atau apa gitu kan? Kalau yang KIP kuliah kan pasti tidak banyak ya, satu angkatan paling berapa orang waktu itu, Jeng? Waktu saya yang diterimanya 30 orangan Pak. 30 orang dari sekian berapa? Ada 1.500 angkatan seangkatan? Angkatan sekarang semua jurusan itu ada 7 ribuan. 7.000 dan yang KIP-nya hanya 30 ya. 30 orang, betul. Tapi pede aja kan ya? Iya, betul. Karena bapak saya sendiri ya Pak selalu bilang kalau misalnya atribut KIP kuliah ini gitu, identitas KIP kuliah kita ini dijadikan sebagai suatu beban gitu atau rasa malu, untuk apa gitu Pak kita lanjut kuliah? Semuanya sama gitu. Baik yang dari reguler ataupun yang KIP kuliah, yang membedakan itu bagaimana kita berjuang di sana, meraih prestasi dan juga pastinya berkontribusi bagi mantap Telkom. banget. Bapak suka sekali dengar statement kamu itu. Jadi kan KIP kuliah itu mungkin bagi kalian-kalian di kelas 12 khususnya ya. Pak, aku nggak punya uang gitu kan. Ayahku nggak kerja atau aku sudah tidak punya orang tua lagi gitu kan. Tapi rasanya ingin banget ya kuliah. Tapi dari mana nih uangnya gitu kan? Jangan khawatir. Contohnya juga Ajeng ini kan. Iya, betul. Kalau ayah Ajeng, mohon maaf, apa kerjanya? Kalau untuk bapak sendiri sebetulnya buruh lepas ya Pak, Buruh harian lepas nih kan, buruh lepas ya ayah Ajeng. Betul. Jadi pemasukannya tidak nentu kan pastinya Betul Ajeng ya. Pak, tidak menentu. Dan bapak juga selalu mengajarkan untuk terus hidup sederhana gitu ya Pak ya, dengan keadaan situasi yang ada juga, jangan merasa ya iri gitu Pak dengan orang lain gitu. Betul, luar biasa. Jadi ada niat, ada kemauan, ada juga jalan, betul. Iya, betul Bapak, betul sekali, betul. Dan juga mungkin untuk adik-adik di sana, teman-teman yang angkatan sekarang gitu ya, yang mungkin merasa ingin melanjutkan kuliah tapi terhalang dengan hambatan ekonomi. Maka dari itu jangan putus semangat, masih tetap ada jalan, ada KIP kuliah. Kalian harus tetap memanfaatkan peluang ini ya, peluang besar gitu bagi kalian untuk menggapai mimpi kalian sendiri. Oke, luar biasa Ajeng. Nah, setelah Ajeng menjalani kuliah ini ya, sebagai mahasiswa KIP kuliah di kampus tersebut, apa yang harus dilakukan supaya Ajeng bisa berprestasi? Kalau untuk itu sendiri sih Pak, kitanya harus memiliki konsep hidup yang visioner. Oke, visioner ya. Iya, jadi betul. apa mau ngapain sih kuliah ke sana itu gitu kan? Iya, betul Pak. Apakah untuk mempertahankan IPK agar beasiswa tidak di-cut? Apakah misalnya untuk terus melanjutkan kuliah nanti S2 atau seperti apa? Kalau saya sendiri ya Pak,
beban dari IPK yang diberikan oleh pemerintah itu tidak jadi. Sebentar, ingat IPK kemarin berapa, Jang? Alhamdulillah kemarin meraih IPK 3,93 Pak di semester ini. Wah, hampir sempurna ya. Iya betul Bapak. Luar biasa. Berarti itu kan salah satu prestasi akademik. Namun Bapak ingin tahu kan pasti namanya kalau di kampus itu tidak hanya pintar akademik, tentunya harus ada kepintaran-kepintaran lain yang harus kamu tonjolkan. Kamu memilih apa di sana? Organisasi apa di sana? Untuk organisasi sendiri, alhamdulillah karena kan di sana Pak untuk masuk ke UKM itu diseleksi terlebih dahulu ya Pak. Ada seleksi berkas dan wawancaranya, tidak asal pilih gitu Pak yang masuk ke sana. Wawancara dulu. Iya betul Bapak, wawancara dulu. Mereka benar-benar mencari kandidat yang tepat gitu Pak dengan sesuai dengan kriteria dari UKM itu sendiri. Dan alhamdulillah saya diterima di UKM yang pertama SIS, itu UKM Bahasa Inggris di divisi debat bahasa Inggris. Kemudian yang kedua di Search, ini untuk khusus riset ilmiah dan juga kompetisi. Saya terpilih di bagian accounting. Kemudian yang ketiga, saya juga aktif organisasi yang ada di asrama, yaitu Dorm Team sebagai asisten SR. Kemudian yang terakhir, saya juga aktif di forum mahasiswa untuk bidik misi ini, Pak. Gitu. Oke. Jadi banyak ya kegiatannya ya? Iya, betul Bapak, banyak. Jadi senang sekali. Jadi kamu berpikir bahwa ini sebuah kesempatan ya untuk pengembangan diri ya? Betul, Pak. Dari Garut keluar kota ya? Iya, betul sekali, betul, Pak. Yang biasa kumpul dengan orang tua, harus kumpul dengan orang lain, dengan teman-teman lain. Iya. Ada rasa ini nggak sih pas waktu kamu kan dari kecil di Garut nih, pas kuliah meninggalkan keluarga, ada rasa khawatir atau gimana sih? Atau gimana coba? Kan banding juga nih kan, setahu Bapak nih kalau anak-anak SMA 11 kebanyakan tuh pilih kuliah itu paling jauh itu ke Bandung rata-rata itu. Kalau misalnya disuruh kuliah yang lebih jauh misalnya ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jakarta pun yang masih satu pulau mungkin ya, satu wilayah yang dekat dengan Jawa Barat itu banyak yang tidak mau gitu, kejauhan Pak, takut gitu. Itu gimana sih supaya menghadapi rasa apa namanya itu homesick mungkin ya? Ya Pak, iya homesick. Biasa tinggal dengan orang tua gitu ya. Sekarang harus berjauhan gitu kan. Betul, bagaimana supaya nanti anak-anak yang khususnya yang kayak kuliah mungkin ya, betul, yang biasa setiap hari sama orang tua tiba-tiba harus dikondisikan siap dengan semuanya sendiri di luar kota. Gimana Ajeng menghadapi hal tersebut? Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Pak, waktu pertama kali ke sana itu betul Pak, saya menangis. Saya selama 3 hari itu menangis, selalu pice orang tua gitu ya Pak, selalu telepon gitu, gak nyaman lah gitu di sini ya Pak. Karena apa yang menyebabkan tidak nyaman? Ya tidak nyamannya karena lingkungannya baru Pak, jauh dari orang tua. Biasanya mungkin ada adik gitu nemenin, atau misalnya kalau mau makan tuh tinggal makan, terus ada bapak gitu ya yang tiap hari ngobrol. Ini kan sekamar juga kan, emang satu kamarnya berdua ya Pak. Sekamar juga sama orang lain yang belum kenal gitu Pak. Tapi bapak saya itu waktu itu pernah bilang, oke, gak apa-apa kamu selama 1-3 hari ini menangis gitu ya. Tapi di saat hari keempat, ketika kamu masih menangis, pulang ke Garut. Udah sana berhenti kuliahnya kau seperti itu. Bapak kamu bilang begitu ya? Iya, kalau misalnya kamu ingin meraih pendidikan, korbankan semua kesenangan kamu, korbankan kebahagiaan kamu demi cita-cita masa depan. Bapak selalu mengajarkan saya seperti itu, dan akhirnya setelah di hari keempat saya mulai berbaur, berbicara dengan orang lain gitu ya Pak yang ada di asrama, dan ketika menemukan organisasi dan juga berjuang untuk meraih akademik juga, ya akhirnya lupa sendiri gitu Pak sama orang tua. Ya masih ingat ya Pak, tetap doain juga. Tapi maksudnya enggak terlalu berat gitu Pak. Jadi saya rasa mau Garut Bandung itu ya sama gitu. Enggak terlalu jauh, enggak beda benua kayak gitu Pak. Pasti bisa pulang cepat gitu. Yang penting hati itu selalu ingat dan mendoakan mungkin. Iya, itu Pak yang paling itu yang penting. paling penting ya. Walaupun raga kita berjauhan, tapi hati kita selalu berdekatan. Betul Bapak, betul selalu banget. Didoakan ya. Iya Pak, betul banget. Baik. Oke, nih kita bahas tentang fasilitas nih yang didapatkan oleh mahasiswa KIP kuliah. Untuk KIP kuliah ini apa saja ya fasilitas yang didapatkan, Jeng? Mungkin untuk adik-adik yang penasaran, fasilitas dari KIP kuliah itu sendiri yang pertama biaya pendidikan. Jadi jangan khawatir karena kan untuk UKT, untuk saya sendiri ya di universitas yang swasta di Telkom itu memang besar ya Pak. Tapi alhamdulillah UKT. Kalau bayar berapa itu jurusan Ilkom? Kalau bayar jurusan Ilkom itu 13 juta per semesternya. 13 juta? Wow. Iya, betul. Uang bangunannya berapa? Dan untuk uang bangunan pas waktu awal masuk itu ditotalkan dengan semester 1 itu 32 juta. Jadi kurang lebih 43 jutaan. Iya, betul Pak. Dan kalau untuk KIP kuliah?
Untuk KIP kuliah Nol justru rupiah? iya 0 rupiah, nggak Luar bayar biasa. sama sekali. Justru dibayar oleh pemerintah gitu ya Pak, Oke. diberikan uang bulanan juga, jangan khawatir gitu. Oh, ada uang bulanan juga ya? Iya betul, ada Berapa uang bulan. kalau untuk yang tahun kemarin tahun Ajeng bulanannya? Untuk yang tahun saya itu 4.800.000 per semester. 4.800.000. Betul. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah banget Oke. Pak. Kalau nggak salah ada asramanya juga ya. Iya betul, ada diberikan fasilitas asrama untuk Tapi 1 kalau tahun asrama pertama. mungkin tidak semua kampus ya. Jadi Iya, kebetulan kalau betul. Telkom ini ada asrama. Jadi kalau anak KIP kuliah di kampus lain belum tentu juga ya. Iya Harus Pak, antisipasi betul. juga ya. Betul Pak. Oke, luar biasa. Baik, ini ceritanya yang menarik sekali perjuangan Ajeng ya untuk bisa sampai kuliah di saat ini gitu ya. Walaupun niatnya ke Amerika, tapi karena takdirnya mungkin pada akhirnya ya Iya, takdir, kita betul, bicara takdir, Ajeng bisa kuliah di Telkom University. Tapi Betul, dengan Pak. jurusan yang tetap diminati ya, Iya, tetap di mana tetap sama. tetap sama gitu kan. Namun setahu Bapak kalau KIP kuliah itu kan bisa lanjut lagi itu S2 ya. Iya betul, ada program S2-nya itu di-cover oleh LPDP beasiswanya Pak. Dan itu bisa ke luar negeri. Bisa keluar negeri. Bisa Iya, jadi nanti betul. S2-nya Ajeng di luar negeri ya. Amin, Bapak siap doakan. Pak. Amin Pak, terima kasih doanya. Baik, sebagai penutup Bapak ingin kamu memberikan pesan-pesan bagi adik-adik tingkat ya atau yang gap year tahun-tahun kemarin Iya. yang belum kuliah nih supaya ada inspirasi nih melihat Ajeng, pesan Ajeng untuk mereka yang kondisinya kurang lebih sama, kurang secara ekonomi, bagaimana mereka supaya bisa kuliah. Silakan Jeng. Untuk teman-teman semua yang mungkin ingin tahun ini atau tahun depan kuliah, saya hanya ingin menitipkan pesan, cobalah untuk merubah visi hidup diri kalian sendiri. Cobalah untuk ingin menjadikan hidup kita lebih maju, ingin mengangkat nama keluarga. Nah, dengan adanya pendidikan ini yang kita raih, tentu akan mampu mengangkat nama keluarga dan juga mengharumkan nama kita sendiri, dan semoga nanti mungkin bisa bermanfaat bagi negara, agama, dan juga di Indonesia ini. Luar biasa Ajeng. Terima kasih Jeng. Terima kasih Bapak atas kesempatannya hari ini Bapak. Baik, luar biasa. Jadi demikian anak-anakku semua, kalian telah menyimak pemaparan Ajeng. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun seterusnya bagi kalian yang memang punya kendala ekonomi dan ingin tetap lanjut kuliah, silakan daftar KIP kuliah. Daftarnya sekarang juga online ya Jeng ya. Iya betul Bapak, enak sekali. Enak sekali daftarnya online. Silakan bisa hubungi guru BK juga di sekolah atau bisa daftar secara mandiri. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih Jeng ya. Terima kasih banyak juga Assalamualaikum untuk Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.